Terima kasih untuk narasumber kita hari ini yang sudah memaparkan begitu gamblangnya konsep Kristus dalam konsep Trinitas tentunya, dan saya yakin kita sudah final memahami doktrin ini, sehingga kita boleh semakin kuat di dalam teologi kita. Peserta webinar yang dikasih Tuhan melihat jadwal kita, schedule kita, kita melihat waktu. Kalau di sini jadwal kita sampai jam 10.55 dan sekarang kita hanya punya waktu 2 menit untuk sesi tanya jawab. Mungkin tetap diberikan waktu 10 menit Pak ya, dipersilakan. Oh, 10 menit Pak ya. Terima kasih untuk Pak Sekum. Ada kelonggaran waktu, kita dikasih waktu 10 menit untuk sesi tanya jawab. Silahkan Bapak Ibu dan yang mungkin sudah chat di saya akan bacakan untuk kita pertanyaannya. Mohon untuk nanti dijawab oleh narasumber kita hari ini. Pertanyaan dari Bapak Immanuel Lande. Kalau Yesus adalah anak Allah, itu sendiri, mengapa ketika di kayu salib Yesus harus berdoa kepada Allah dan juga merasa ditinggalkan oleh Allah padahal Yesus sendiri adalah Allah itu sendiri? Silakan Pak, dijawab Pak. Ya, kita ingat bahwa Logos yang kekal itu berinkarnasi, mengambil kemanusiaan. Logos yang kekal berinkarnasi, mengambil kemanusiaan. Namun kita tahu bahwa Logos tidak mengalami penderitaan walaupun dia turut merasakan penderitaan di dalam kemanusiaan itu. Jadi sebenarnya ketika bicara tentang Eli Eli lama sabachthani itu dan Kristus berdoa kepada Bapa, itu bicara dalam konteks kemanusiaannya. Di mana pada waktu itu dia sedang menanggung dosa dunia, dan saat dia menanggung dosa dunia itu, pada waktu yang bersamaan dia menanggung murka Allah. Ya. Menanggung murka Allah. Maka kita tahu bahwa yang dilakukan Yesus adalah pendamaian di atas kayu salib itu. Nah, kenapa ada pendamaian? Satu, karena ada dosa manusia. Maka dosa manusia ini ditanggung oleh Yesus. Kenapa ada pendamaian? Karena ada dosa, lalu ada murka. Dan murka ini tidak reda sampai adanya pendamaian. Karena kurban-kurban di dalam perjanjian lama itu bersifat sementara dan tidak memuaskan. Maka kemudian ketika di atas kayu salib itulah, Yesus menanggung dosa seluruh dunia di dalam tubuhnya, dikatakan. Ini tidak bicara tentang kealahannya. Dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya. Ini tidak bicara tentang kealahan, tapi natur kemanusiaannya dan menanggung dosa dunia di dalam tubuhnya. Dan dalam keadaannya sebagai manusia itulah, natur kemanusiaan itulah dia menanggung dosa dunia. Nah, maka dalam konteks itu, wajar saja, dalam keadaan terpisah karena menanggung dosa manusia, saat itulah terjadi apa yang disebut dengan teriakan Eli Eli lama sabachthani itu konteksnya. Terima kasih Pak. Tapi sebagai Logos yang kekal, dia tidak pernah terpisah dengan Bapa, tidak. Itu bicara dalam konteks kemanusiaannya. Oke, mungkin itu dulu. Pak, bisa enggak saya jawab itu satu, ada di kolom chat itu, terkait dengan Trinitas. Salam Pak dari Dinosius itu. Pembicaraan pertanyaan saya adalah bagaimana menjawab tuduhan bahwa doktrin Allah Tunggal itu tidak masuk akal. Apa saya boleh jawab itu? Silakan Pak, silakan Pak. Oke. Doktrin Trinitas itu bukan tidak masuk akal, tapi melampaui akal. Karena Allah yang tidak terbatas tidak mungkin bisa kita jelaskan dengan tuntas. Nah, kalau bicara tentang doktrin Trinitas itu rumit, ya memang rumit. Tetapi ingat, benar atau salah tidak ditentukan oleh sederhana atau rumit. Karena orang mengatakan kalau sederhana, simpel, itu berarti benar. Kalau rumit itu berarti tidak benar. Sekarang begini, kita belajar matematika. Saya dengan Pak Moderator, Pak Morris, belajar matematika. Sudah bisa kita menambah, mengali, mengurang, membagi Pak ya. Sekarang saya sodorkan kepada Bapak aljabar, aritmatika, logaritma. Bapak kira-kira mampu? No. Lalu saya kalau Bapak tidak mampu, bilang rumit itu nggak benar itu, itu nggak ada itu, yang namanya logaritma, aljabar itu nggak benar, itu rumit. Nah, Trinitasnya bisa kita analogikan walaupun dalam kapasitas terbatas. Ada orang-orang tertentu ketika dia tidak bisa aljabar, dia bilang aljabar itu nggak benar. Ketika dia tidak bisa logaritma itu nggak benar. Yang benar itu dalam hitung-hitungan itu hanya pengalian, penambahan, pengurangan, pembagian, itu saja. Nah,
Ketika bicarakan Trinitas, dia merasa cukup situ. Begitu ketemu yang rumit, dia bilang ini nggak benar ini. Ya. Allah yang kita sembah itu Allah yang tidak terbatas. Rumit memang betul, tapi benar atau salah tidak bisa ditentukan oleh sederhana atau rumitnya sesuatu. Ya. Karena sederhana belum tentu benar. Sederhana saja, 1 tambah 1 sama dengan 3. Apakah benar? Sederhana belum tentu benar. Ya. Jadi doktrin Trinitas itu benar karena dinyatakan di dalam Alkitab. Seperti kata Pak pembicara pertama, diwahyukan di dalam Alkitab. Ya. Dan memang ini melampaui akal, tapi bukan irasional. 1 ousia dengan 3 hypostasis itu masuk akal. Kecuali kalau kita bilang Allah itu 1 pribadi, 3 pribadi. Atau 1 ousia, 3 ousia. Itu baru kontradiktif. Melanggar hukum dasar logika, hukum non-kontradiktif. Mungkin itu dulu. Ya. Ya, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan berikutnya, kalau ini dari Pak Satu Stephen ya, Bastian Devi, dalam Ibrani 1 ayat 3, setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah Allah Maha Besar. Tolong dijelaskan Pak. Apa maksudnya setelah ia... Kata duduk itu jangan dianggap sama seperti ada kursi 2 di sana. Ya, kata duduk itu jangan sama seperti bicara tentang ada 2 tahta, seperti tidak, itu dalam bentuk tunggal di kitab Wahyu itu. Jadi kata duduk itu jangan dipahami sama seperti kita ambil kursi lalu dia silahkan duduk Pak, bukan begitu. Dia kembali kepada tempat di mana dia sebenarnya pemahaman kita itu. Ya, setelah dia menyelesaikan pekerjaan pencucian dosa, dia kembali ke tempatnya, tapi dengan tubuh kemanusiaannya dia bawa ke sana. Karena nanti kita percaya dia akan datang lagi dengan tubuh dengan natur yang keilahian dan kemanusiaan itu tadi sebagai raja di atas segala raja. Tubuh itu masih dia perlukan untuk menggenapi perjanjian kepada Raja Daud, ya, perjanjian kepada Raja Daud untuk mendirikan kerajaan milenial. Ini eskatologi gereja Petrus itu jelas premilenialisme. Itu mungkin itu dulu ya. Next, terima kasih Pak. Ya, pertanyaan berikutnya dari Yosua Hartanto. Bagaimana mengakomodasi logika, antologi, epistemologi, simplisitas di dalam ranah berteologi? Silakan Pak dijawab. Gimana? Bagaimana mengakomodasi logika, ontologi, epistemologi, simplisitas di dalam ranah berteologi? Kalau kita menjawab ini sangat teknis sekali memang. Ya, makanya tadi saya dengan waktu yang begitu singkat ya tadi saya menjelaskan sedemikian rupa itu ya tentang simplicitas Dei bagaimana kita. Tapi dengan skema-skema tadi saya kira sudah jelas. Ya saya ada kasih materinya itu. Nanti penjelasannya ada di materi saya, ada sekitar 80 halaman ya. Ya, mungkin bisa ke pertanyaan lain lagi. Oh iya. Konsep Tritunggal sudah. Ini dari Karen S. dan Steve T. Ketika kita kembali ke surga, kita tidak akan bertemu dengan 3 pribadi atau 3 Allah, melainkan kita hanya akan bertemu dengan 1 pribadi yang namanya Yahweh Elohim, Adonai Elohim, atau disebut juga Yeshua Masia, yaitu Yesus Kristus. Gimana Pak pendapat Bapak tentang ini? Itu kan formulasi Yohanes itu. Formulasi Yohanes ya. Di dalam kekekalan kita mengenal 1 Allah yang esa menyatakan dalam 3 pribadi Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu ya. Bukan kita hanya mengenal Yesus di sana, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya. Jadi itu formulasi Yohanes itu tadi pertanyaan itu. Next ya. Ya, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Masih orang yang sama, kita langsung pertanyaan yang berbeda saja. Samuel Yunanto, jika Allah satu, bagaimana menjelaskan mengenai Allah yang meninggalkan Yesus di kayu salib? Sudah hampir sama dengan tadi ya? Sudah itu. Sudah ya, kita masuk berikutnya. Pertanyaan Parsoran Munte. Di dalam Matius 24 ayat 36, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga pun tidak, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Mengapa Bapa sendiri sedangkan Kristus adalah bagian dari Trinitas itu sendiri? Mohon dijelaskan, Pak. Iya, ini bicara tentang
penundukan di dalam kemanusiaan Kristus. Ya. Bukan berarti Yesus tidak tahu. Sebagai pribadi logos yang kekal, dia tahu, dia maha tahu. Karena apa yang dimiliki Bapa, pengetahuan Bapa, sama dengan pengetahuan anak. Pengetahuan anak sama dengan pengetahuan Roh Kudus. Tidak ada yang tidak diketahui. Tapi dalam konteks kemanusiaan, Yesus bicara dalam konteks kemanusiaan. Ketika orang bertanya tentang hari dan saatnya, hanya Allah saja yang tahu. Dalam kemanusiaannya pun dia tidak tahu. Gitu, natur kemanusiaannya, tapi kalau tidak bisa, tidak. Maka bicara tentang hipostatik ini memang sangat penting sekali. Makanya kita bicara tentang filosofisnya dulu. Setelah kita paham filosofisnya, baru kita masuk ke teks-teksnya. Karena orang kalau masuk ke teks-teks dulu secara keliru, akhirnya tidak memahami filosofisnya, akhirnya dia kesana kemari. Maka dogmatika itu, teologi sistematik itu penting untuk menjadi pagar, sehingga eksegetikal itu tidak kesana kemari. Gitu. Sama seperti orang mengeksegese Yesus itu katanya bangkit tidak aktif darinya sendiri, betul. Tapi sebagai Allah yang kekal, sebagai logos yang kekal, dia tidak mungkin tidak bisa bangkit sendiri, kan gitu. Umpamanya. Jadi teks-teks Alkitab itu dibaca dalam totalitas, gitu. Ya, tidak bisa hanya satu teks ini, begitu ya. Harus di dalam totalitas. Itu mungkin dulu. Ya, terima kasih Pak. Mungkin yang terakhir ini Pak, karena memang waktu dari Perlindungan Situmorang. Izin bertanya Pak, hari-hari ini kan ada banyak keributan tentang baptisan. Baptisan yang diakui GBS adalah baptisan selam, padahal ada jemaat yang datang dari gereja lain untuk berjemaat di gereja GBS yang sudah dibaptis tapi dengan percik. Apakah ini seperti yang terjadi sepertinya di NTT nih ya, baptis ulang. Ya, apakah harus dibaptis ulang lagi Pak? Padahal banyak perbincangan hari ini bahwa baptisan percik juga didasari atas nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bagaimana pandangan Bapak? Kita kaitannya tidak bisa hanya bicara tentang teologisnya, tapi juga bicara tentang organisasi gereja di sini. Jadi organisasi kita, Gereja Betel Sunu mengakui baptisan selam. Jadi siapapun yang mau bergabung di Gereja Betel Sunu tentu saja, apalagi kalau dia mau menjadi pejabat di Gereja Betel Sunu, yang mengikuti tata aturan di Gereja Betel Sunu. Namun, kalau masalah pemberkatan nikah misalnya, dia tidak bergabung dan kita, tapi kita berkati, kita menghargai, tidak perlu kita baptis orang itu. Gitu. Misalnya dari sinode A, dinikahkan di sinode kita. Ya, tapi dia tidak bersinode di tempat kita. Ya, di dalam 5 dokumen kesan gereja itu kita menghargai ini dalam ranah yang sekunder. Golongan baptis tidak akan sepakat dengan presbiterian misalkan. Masalah baptisan ada yang percik tetapi ada yang selam. Nah, ini tadi dalam ranah yang sekunder. Sedapat mungkin ya kita memilah-milah di situ ya. Kalau kita bergereja memang kita memilih untuk baptisan diselamkan, ya bergerejalah di gereja yang dibaptis diselamkan ya. Kemudian yang penting baptisan itu sah apabila dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus dan dilakukan dalam konteks sinode kita oleh orang-orang yang sudah percaya, orang yang bisa mengaku percaya. Dalam hal ini Gereja Betel Injil Penuh tentunya tidak melaksanakan baptisan anak, ya, karena dalam pemahaman Gereja Betel Penuh anak belum bisa mengakui, walaupun dia terikat secara kovenant dengan orang tuanya, ya. Tapi bagaimanapun karena kita melakukan persyaratan ini, bukan berarti kita menyalahkan sinode-sinode yang melaksanakan baptisan luar baptisan selam, tidak. Masing-masing memiliki. Nah, khusus di kalangan Gereja Betel Penuh, kita harus menghargai. Itulah baptisan selam, maka kita jalankan baptisan selam itu. Ya. Itu. Ya, terima kasih buat penjabarannya. Izin Pak Sekum, melihat masih ada pertanyaan, apakah dilanjutkan atau mungkin nanti pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan boleh langsung secara japri saja disampaikan kepada narasumber. Izin Pak Sekum. Satu pertanyaan saja dari Ibu Kristoloh tadi, bagaimana pandangan Bapak terhadap teologi Erastus Sabdono tadi? Oh ya, bisa ditayangkan slide tadi terakhir, tolong. Nah, saya coba ringkaskan ya. Saya melihat ada pergeseran sudah dalam teologi ini, ya, yang bagian akhir tadi. Memang agak susah sebelum closing. Nah, terus next ada 2 slide lagi. Saya mohon izin untuk ini ya, karena memang ini ajaran isu yang lagi viral. Next lagi, satu lagi. Next lagi, sedikit lagi. Satu lagi. Nah, saya ringkaskan. Mengasosiasikan Erastus Sabdono itu kepada tokoh teologi tertentu memang rumit. Rumit itu kenapa? Karena ajaran Erastus Sabdono itu, setelah saya teliti di sekitar 15 bukunya, khususnya buku Tritunggal, buku Corpus Delicti, Soteriologi, dan buku Kristologinya. Ya, itu merupakan pencampur adukan dari berbagai pandangan. Namun sulit bukan berarti tidak bisa mengasosiasikannya. Nah, kesulitan utama itu karena Erastus Sabdono tidak konsisten. Ini merupakan ciri khas dari Erastus Sabdono. Ya, dia tidak konsisten gitu.
Hari ini dibuat pernyataan ini, nanti dia klarifikasi. Ya klarifikasi. Untungnya pernyataan-pernyataan itu terdokumentasi di bukunya. Jadi walaupun dia mau klarifikasi sebagai bukunya kan ada sudah gitu. Ya, saya punya buku-bukunya itu. Ya, videonya juga bisa kita simpan gitu kan. Nah, jadi itu sulitnya mengasuskan. Tapi sulit bukan berarti tidak bisa. Next. Nah, jadi ini buku-buku yang sudah saya baca. Next. Nah, sulit bukan berarti tidak bisa. Nah, tahun 2018 dia punya buku Tritunggal itu 2016, kemudian direvisi beberapa kali sampai 2009. Yang saya punya 2019, saya mau melitinya. Nah, dari buku-buku itu, ya, ajaran Aristoteles itu dapat diasosiasikan satu, ajaran Trinitasnya itu dapat diasosiasikan pada teori subordinasionisme dari Arianisme. Ya. Sebenarnya dia bukan Trinitar. Jadi Erasmus itu terjadi pergeseran dari Trinitarianisme ke Arianisme. Itu pergeseran pertama Erasmus. Ya, di tahun 2018 jelas di bukunya itu. 2016, 17, 18, 19, 2020, 2021 pergeseran itu dari Trinitarianisme ke Arianisme, subordinasionisme, Tritunggalnya. Sedangkan ajaran kristologinya itu masuk di kenotisisme, Apollinarianisme, jelas sekali. Apollinarianisme. Saya ada buku, ada catatan-catatan tuh. Nanti saudara bisa dapatkan materi saya yang slide ataupun yang bentuk Word PDF tadi. Ada saya jelaskan di sana dengan halaman-halaman di buku itu. Karena kita bicara bukan kami sebagai seorang apologet itu akan berusaha menggambarkan pandangan orang lain itu dengan tanpa harus strawman begitu. Kalau strawman kami sendiri akan malu gitu. Berarti kami bukan orang yang dapat menggambarkan pandangan orang lain dengan baik. Itu memalukan sama sekali. Jadi kita harus bisa menggambarkan pandangan orang lain itu dengan baik dari bacaan-bacaan buku-buku yang dia tulis langsung, bukan dari pernyataan orang lain itu. Nah, kemudian ajaran corpus delicti Aristoteles itu memang teori baru, ya. Ini sama seperti teori pembayaran kepada iblis, tapi lebih lagi. Ya. Nah, ini sudah pernah saya tanggapi dalam buku antologi kristologi miring. Ya. Nah, ini saya sebut teori corpus delicti. Ini adalah teori Erastusianisme. Ya, orang-orang lain mungkin menyebutnya corpus delictian, misalnya seperti Muriwali atau Matalu. Saya tetap mempertahankan tahun 2018 saya menyebut teori corpus delicti sebagai teori Erastusianisme. Dan saya tetap konsisten memakai itu sampai hari ini. Nah, ada lagi yang baru menyebutnya corpus delictian misalnya, tidak, Erastusianisme. Nama penggagasnya langsung saya pakai. Nah, karena teorinya terus berkembang. Nah, jadi next lagi. Yang terakhir, ini buku-buku yang telah saya baca, next. Yang terakhir, dari Trinitarianisme ke Arianisme, Aristoteles terjadi pergeseran sekarang. Pergeseran ke mana? Pergeseran ke Unitarianisme. Ya. Jadi posisi Erastus terakhir itu adalah Unitarianisme, monoteisme Unitarianisme. Jadi dari Trinitarian ke Arianisme, subordinanisme, kemudian lari lagi ke Unitarianisme. Karena dia baru-baru buat pernyataan bahwa di media sosial ya, di seri Logos itu, seri Logos.id kalau saya tidak salah, di channel YouTube Truth ya. Nah, dia mengatakan bahwa Yesus itu bukan juru selamat, bukan gembala yang baik, bukan terang, melainkan hanya Yahweh saja juru selamat, gembala yang baik dan terang itu. Ini menandai dimulainya pergeseran pandangan teologi Erastus Sablono. Ya, ini artinya sesuatu yang sudah dipublikasikan, tapi pergeserannya mungkin sudah lama ada, mungkin di tahun 2020 atau 2001, tapi baru dipublikasikan. Pergeseran ini baru terlihat jelas. Ya. Jadi pergeseran itu dari Trinitarian ke Arianisme, kemudian ke Unitarianisme. Karena dia menganggap Yesus itu hanya sarana, manusia sempurna sebagai sarana. Dan ini kan pandangan Unitarian. Ada dua buku dari seorang Unitarian yang paling banyak dibaca oleh para penganut Unitarian, yaitu The Only True God, diterbitkan tahun 2021, dan ini mereka punya yayasan di Bali. Asalnya itu di Bali. Ya. Itu kemudian ke berbagai tempat di Indonesia mereka diutus itu dari Bali. Ya. Kemudian lagi satu buku The Only Perfect Minds. Ini persis buku sama persis dengan yang diajarkan oleh Erastus. Dan tidak mungkin dua orang itu memiliki pandangan yang sama kalau satu tidak mencontek. Jadi saya menduga, ini dugaan kuat saya, Erastus pasti membaca buku-buku ini. The Only True God dan The Only Perfect Man. Karena ajarannya sama dengan itu. Dan dia dapat dipastikan posisi terakhir itu Unitarianisme. Ini pergeserannya. Dan karena Unitarianisme telah dijelaskan tadi oleh pembicara kita pertama, Gereja Bethlehem itu Trinitarian. Bukan Binitarian. Jadi Erastus dari Trinitarian beralih ke Binitarian. Dari Arianisme. Kemudian beralih ke Unitarianisme.
Dan saudara tahu dalam sejarah itu, dalam sejarah bidat di Amerika, itu akhirnya nanti dari Unitarian itu akan larinya ke deisme nanti. Ya. Kita tidak tahu dia akan bergeser kemana lagi nih. Tapi posisi terakhir Unitarianisme. Tapi dalam sejarah pergeserannya begitu. Garis bidatnya itu. Arianisme, Sosianisme, Unitarianisme. Dan akhirnya ke deisme. Saya kira itu dulu tentang Erastus. Jadi kita menolak pandangan Erastus Sabdono. Ya. Karena apa? Karena itu menolak teks-teks yang jelas di dalam Alkitab, teks Unitarianisme. Saya kira itu dulu. Ya, terima kasih untuk narasumber kita. Pemaparan yang begitu luar biasa, dan saya yakin kita sudah final pemahaman kita tentang Kristus dalam konsep Trinitas, khususnya di dalam pengakuan iman GBS. Terima kasih, boleh kasih tepuk tangan, aplaus untuk pembicara kita, narasumber kita hari ini. Ya, saya yakin dan percaya hari ini kita sudah dibekali dengan kasanah ilmu yang luar biasa, tentunya bertitik tolak dari kebenaran firman Tuhan, dan saya yakin hari ini secara lugas kita sudah mendapatkan bukan hanya sekedar informasi, tapi penguatan di dalam dogma khususnya GBS. Terima kasih untuk narasumber yang sudah menyampaikan dengan luar biasa, dan terima kasih untuk kesempatan yang indah, dan seluruh peserta webinar kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.